Halo Kak Agus, apa kabarnya? Halo, baik semuanya. Kak, saya bisa minta waktunya Kak Agus sebentar untuk tanya-tanya. Oh, siap, boleh. Oke. Kak Agus ini kan merupakan medalis tingkat nasional ya, kompetisi Ya, bidang fisika tingkat SMA. Mungkin bisa diceritakan Kak bagaimana awal mula tertarik dengan kompetisi-kompetisi ini dan apa motivasi Kakak dalam mengikutinya? seingat saya dulu kalau motivasi, ya ngomongin motivasi, pertama kali belajar fisika itu saya masih SMA kalau nggak salah. Itu karena saya nggak bisa sama sekali di bidang fisika. Justru dari semua nilai yang ada di SMA, nilai fisika saya sama matematika yang paling kecil. Karena penasaran kenapa nggak pernah bisa, justru dipelajarin dan akhirnya bisa sampai bisa bahkan bisa tembus ke nasional. Itu sih pokoknya. Oke, berarti menurut Kakak fisika itu bidang yang sulit atau tidak? Fisika, kenapa? Fisika itu bidang yang sulit atau tidak? Kalau dibilang sulit ya relatif ya. Kalau dulu pertama kali saya belajar mungkin merasa sulit apalagi waktu kelas 3 SMP bahkan mau waktu kelas 1 SMA karena itu bidang yang paling saya nggak bisa dulu. Paling nggak suka hitung-hitungan tapi karena penasaran kenapa sih nggak bisa. Jangan-jangan bukan karena nggak bisa memang karena nggak pernah dicoba aja gitu. Jadi ya udah saya coba, wah ternyata menarik juga ya gitu. Jadi untuk teman-teman siapa tahu kalau kalian merasa nggak cocok atau nggak suka, mungkin itu karena belum dicoba aja gitu. Bahkan nanti kalau kalian coba, mungkin bakal cocok ke depannya gitu. Oke, berarti Mm-mm. sebelum terjun di kompetisi bidang fisika itu berarti Kak Agus nilainya jelek-jelek karena memang Eh, belum mencoba iya, gitu ya berarti ya? iya benar. Jadi dulu bahkan di matematika fisika nilainya paling kecil satu sekolah malah. Oke, baik. Ya, Nah, berarti jika kakak bisa mengulang waktu semasa SMA, apakah kakak tetap mengambil bidang fisika? tetap Tetap. saya tetap ngambil fisika ya. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan sedikit kak tentang fisika. Hmm. Maksudnya kayak fisika itu ada apa aja sih? Barangkali bisa jadi pertimbangan bagi siswa atau siswi yang akan memilih bidang studi kompetisi yang ingin diikuti untuk tahun ini ataupun tahun depan. Oke, kalau untuk fisika ya, apa yang bisa diceritain dari fisika kalau di SMA itu kan apa ya kebanyakan materi yang diajarin di kelas itu kadang nggak nyampe ya, agak jauh sama materi olimpiade sama yang kita pelajarin. Jadi kalau mau belajar fisika gitu, kalau lebih banyak kelihatan soal, biasanya emang belajarnya banyak belajar sendiri sih, belajar mandiri ya, asalkan referensinya ada. Jadi jangan lupa, jangan malu nanya gitu kalau misalkan nggak ngerti. Terus untuk ke depannya kalau itu kan untuk jangka pendek atau sekolah, untuk ke depan nanti siapa tahu ada yang mau kuliah ya, yang mengambil teknik terutama itu fisika berguna banget nanti waktu pas kuliah. Ya, pas kuliah kalau terutama yang ngambil teknik ya maksudnya. Oke, baik. Nah, Ya, kakak selepas menjadi pemenang KSN atau OSN dulu juga cukup sering ya, mengajar ya sekarang. ya. Boleh tahu kak alasannya kenapa kakak masih tetap aktif di KSN sebagai tentor? Oh. Kalau saya alasan saya masih jadi tentor itu pengen berbagi ilmu ya, karena kan kalau dulu saya ngerasa sebagai orang yang nggak pernah belajar gitu, wah belajar sendiri kayaknya berat banget gitu. Kalau kalau saya bisa berbagi ilmu saya ke yang lain, kenapa harus nempuh jalan yang sama yang berat gitu? Kalau saya bisa masih bisa bantu kayak gitu. Oke, apakah kakak punya pengalaman unik atau menarik selama melatih siswa-siswi di Indonesia? Yang menarik ya, Ya, yang menarik. uh, ada beberapa kali kalau apa ya kalau sama siswa itu kan kalau kita Olimpiade nggak cuma belajar aja ya gitu. Maksudnya bukan belajar jawab soal, materi, tapi kadang ada seni juga olahraga. Kadang dulu pernah ngajar juga di mana apa sambil main musik juga sama teman-teman yang lain sama ada bahkan sama sambil main basket juga waktu itu sama teman-teman. Jadi seru aja. Jadi bukan berarti kita tuh sama sama tentor mesti belajar aja enggak ya. Jadi bebas kalau pasti ada waktu luang kita kalau ada yang bisa main basket mau olahraga ya olahraga. Jadi jangan lupa olahraga ataupun yang lain jangan cuma belajar aja gitu maksudnya. Kalau sih pengalaman uniknya itu aja sih. Jadi banyak bukan cuma belajar di kelas aja terutama pas pelatihan offline ya. Oke, oke, baik. Nah, Kak, pada kesempatan kali ini kita ingin bermain game Ya. nih, Kak. Boleh nggak? Oke, boleh, boleh. Saya beri Kakak dua pilihan. Silakan Hmm. sebutkan mana di antara dua pilihan tersebut yang Kakak lebih suka atau lebih ingin lakukan. Dan Oke, sebutkan alasannya. Jawabnya oke. cepat ya, Kak ya. Siap. Ini untuk have fun aja kok. Ya, Oke, baik. Pertanyaan pertama. Fisika klasik atau fisika modern? modern. Kenapa? Fisika modern itu lebih apa ya? Kalau saya kan lebih tertariknya sama yang perhitungannya yang rumit. Oh, Karena lebih tertarik aja ya fisika modern. Tapi sebenarnya ya teorinya emang lebih abstrak yang modern. Ya, lebih dekat juga ya itu kan apa istilahnya ya? Banyak yang nggak diketahui di sana gitu. oke, baik.
Mekanika atau elektronika? Elektronika. Karena Pertama saya jurusannya kan elektronika. Saya dari dulu iya. juga suka UTAT inilah apa namanya bahan-bahan elektronika. Ya, tapi masalahnya di elektronika juga bukan pure elektronika aja ya kan masih ada kayak mekanotrika ya, kayak apa gabungan antara mekanika dan elektronik. Jadi sebenarnya bisa digabung semuanya sih. Tapi kalau menariknya ya saya lebih tertarik elektronika gitu. Oke, menghafalkan rumus atau menurunkan rumus? Menurunkan rumus. Karena Karena kalau menurunkan rumus sudah pasti hafal. Ya, jadi kalau menurunkan rumus, ya jadi otomatis kalau kita menurunkan rumus sudah pasti hafal. Kalau hafal rumus belum tentu ingat gitu menurunkan rumusnya di, oh ternyata ini apa ya rumusnya kemarin jadi lupa kan. Tapi kalau dari pengalaman saya mah kalau menurunkan rumus sudah pasti hafal. oke, baik. Menang 10 lomba lokal atau medali KSN? Medali KSN. Karena Karena medali KSN kalau dari pengalaman sangat apa ya sangat bergengsi ya istilahnya dan itu juga kalau ngomongin kompetisi terbesar di Indonesia gitu. Jadi kalau mau nyari tantangan, nyari lawan ini ya berkompetisi di KSN gitu karena banyak lawan yang jauh lebih pintar dari kita mungkin. oke, Jadi banyak dapat tantangan. oke. Juara kelas atau juara olimpiade? Juara olimpiade. Karena Karena menurut saya kan kayak tergantung tipe orangnya juga ya. Kalau saya lebih suka ke 1 atau 2 bidang aja ketimbang kalau juara kelas biasanya itu dia all around jadi semua pelajaran kuat gitu. Nah, kalau tipe saya lebih fokus ke 1 atau 2 bidang aja gitu. oke, Ya. pelatihan online atau offline? Offline sih. Karena Ya, kalau offline itu kalau yang namanya ngajar kan kadang kalau terutama di latihan soal ya kalau di fisika gitu. Jadi saya kadang harus ke siswanya ngajarin gimana cara ngegambar caranya. Kalau online kan kita nggak bisa ngecek ya siswanya teman-teman gimana sih belajarnya, cara jawab soalnya gimana. Jadi agak kesulitan aja sih bagian interaksinya. Tapi kalau selama ini kalau masalah latihan soal dan toolsnya, platformnya udah oke sih. Cuma masalah interaksinya aja. oke, baik Kak. Terakhir, apa cita-cita dan harapan Kakak terkait dengan siswa-siswi yang sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi KSNK kita? Ya harapan saya ya kalau untuk jangka pendek setidaknya untuk sekarang lolos kabupaten dulu ya. Lolos kabupaten tetap semangat belajar. Pokoknya jangan menyerah. Ya, tetap berkompetisi yang ini jangan mudah banyak latihan terutama di fisika ya. Jadi jangan pandang lawan yang pintar itu sebagai hambatan ya, tapi sebagai semangat biar ada dorongan kita. Kenapa kita juga nggak bisa gitu? Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak? Oke, baik Kak. Terima kasih Kak Agus Hendra atas Siap. waktunya. Terima kasih sharing-sharingnya juga. Semoga sharing-sharing ini berguna bagi siswa-siswa. Siap. Terima kasih juga. Ya. Baik, terima kasih Kak Agus Hendra. Selamat. Ya, siang.